Om Swastiastu. Saya Aji Indra Saputra dengan NIM 2019-013-0028 akan mempresentasikan tentang materi memahami perusahaan jasa konstruksi. Definisi jasa konstruksi ialah suatu kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam mencapai berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi dibagi menjadi 3, yaitu jasa konsultasi perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan atau sebagai kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk terwujudnya suatu pembangunan atau bentuk fisik yang lain. Penggunaan jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerja atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyediaan jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Jenis-jenis perusahaan jasa konstruksi ialah perusahaan perencanaan konstruksi, memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studio pengembangan sampai dengan menyusun dokumen kontrak kerja konstruksi. Perusahaan pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Perusahaan pengawas konstruksi memberikan layanan jasa pengawas dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Kontrak perusahaan jasa konstruksi. Definisi kontrak konstruksi ialah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aktiva atau suatu kombinasi aktiva yang berhubungan era satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok. Klaim ialah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja atau pihak lain sebagai pengganti untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim dapat timbul umpamanya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Penyatuan dan segmen kontrak konstruksi. Bila suatu konstruksi mencakup sejumlah aktiva, konstruksi dari setiap aktiva diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aktiva. Setiap aktiva telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aktiva tersebut. Ketiga, biaya dari pendapatan masing-masing aktiva dapat didefinisikan. Kemudian diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari suatu periode ke periode berikutnya.
Pengukuran jumlah pendapatan kontrak yang timbul dari klaim mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dan seringkali tergantung pada hasil negosiasi. Klaim hanya dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga besar kemungkinan pemberian kerja akan menerima klaim tersebut. Nilai klaim yang besar kemungkinan disetujui oleh pemberi kerja dapat diukur secara handal. Biaya kontrak ialah biaya-biaya yang timbul langsung dengan suatu kontrak meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya pekerja lapangan termasuk penyedia, kemudian biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, berikutnya menyusun sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dan ke lokasi pelaksanaan proyek, biaya penyewaan sarana dan peralatan, kemudian biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut, dan estimasi biaya pembetulan dan biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan. Yang terakhir, klaim dari pihak ketiga. Biaya ini dapat dikurangi dengan keuntungan yang bersifat insidental, yaitu keuntungan yang tidak termasuk dalam pendapatan kontrak, misal keuntungan dari penjual, kelebihan bahan, dan pelepasan sarana dan peralatan pada akhir kontrak. Biaya kontrak meliputi biaya-biaya yang dapat didistribusikan kepada suatu kontrak untuk menjangkau waktu selama periode kontrak. Sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi sebagai berikut. Di antara informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari eksternal dan internal. Yang merupakan eksternal ialah kreditur, calon investor, kantor pajak, dan lain-lain. Dan yang merupakan internal merupakan pihak manajemen. Kemudian dari kedua tersebut menjadilah sistem akuntansi. Sistem akuntansi ialah formulir-formulir catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil operasi. Unsur-unsurnya ialah klasifikasi rekening real dan nominal buku besar, yaitu umum dan pembantu, jurnal, serta bukti transaksi. Klasifikasi rekening adalah penggolongan rekening-rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi. Terdiri dari rekening neraca atau real, rekening rugi laba atau nominal. Kemudian kerangka rekening adalah daftar rekening-rekening yang digunakan beserta nomor kodenya. Klasifikasi rekening dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan laporan keuangan, berdasarkan arus nilai. Klasifikasi berdasarkan laporan keuangan dimulai dari buku besar yang kemudian dipecah menjadi neraca real dan laba atau rugi. Kemudian dari neraca real tersebut dipecah lagi menjadi 3, yaitu aktiva, untung, dan modal. Dari aktiva akan timbul aktiva lancar, investasi jangka panjang,
aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, serta aktiva lain-lainnya. Dari keuntungan, timbul dua, yaitu untung jangka pendek dan untung jangka panjang. Dan yang terakhir dari modal ialah modal di-store dan modal lainnya. Kemudian dari laba atau rugi terdapat dua, yaitu unsur-unsur pendapatan, unsur-unsur pengeluaran. Penggolongan-penggolongan yang ada di rincian laba ke subgolongan atau langsung ke rekening memberikan nomor kode pada subgolongan atau langsung ke rekening. Buku besar berisi rekening-rekening neraca dan laba rugi yang digunakan dalam sistem akuntansi, merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya. Buku pembantu berisi rekening-rekening yang merupakan rincian dari buku besar. Misal, buku pembantu piutang mencatat kumpulan rekening-rekening piutang. Kemudian yang jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Bukti transaksi merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi pada saat terjadinya data recording, sehingga menjadi bukti tertulis dari transaksi yang terjadi seperti faktur penjualan, bukti kas keluar, dan lain-lain. Catatan perusahaan konstruksi ialah jurnal dalam perusahaan jasa konstruksi, ialah media untuk mencatat transaksi secara urutan waktu. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertai pencatatan pada jurnal. Sudah memilah transaksi dengan pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Berikut merupakan bentuk jurnal umum yang dimulai dari halaman jurnal yang merupakan referensi informasi yang dicatat pada rekening. Jika suatu rekening mempunyai referensi 1, berarti sumber pencatatan tersebut terdapat pada buku jurnal halaman 1. Halaman jurnal membantu upaya pengujian kebenaran pencatatan transaksi. Kemudian di kolom pertama terdapat tanggal. Tanggal transaksi harus dicatat pada jurnal sebab jurnal menghimpun transaksi secara kronologis. Kemudian terdapat keterangan yang mencatat nama-nama rekening yang terkait dalam suatu transaksi sekaligus pengelompokannya dalam kredit atau debit yang sesuai. Kemudian referensi digunakan untuk menampung informasi mengenai rekening atau terkait dengan transaksi yang baru dicatat. Kolom referensi biasanya diisi nomor kode rekening. Pada perusahaan kecil biasanya diisi tanda rumput, sehingga tanda bahwa transaksi tersebut sudah diposting ke buku besar. Sebelum diposting, kolom referensi dibiarkan kosong. Debit dan kredit. Kolom ini digunakan untuk menampung jumlah uang dari transaksi. Buku besar dalam perusahaan jasa konstruksi adalah buku catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan laba rugi. Dan buku pembantu ialah rincian dari
rekening-rekening yang ada di dalam buku besar. Di antaranya buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan bahan baku dan penolong, buku pembantu mesin dan alat, buku pembantu mata uang, buku pembantu biaya overhead pabrik, buku pembantu biaya penjualan, serta buku pembantu biaya administrasi umum. Ini merupakan sampel grid kontraktor. Dapat dilihat di layar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.